Hai teman-teman, jumpa lagi di Ceritera bersama saya Malika Fatin. Teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga baik ya, dan semoga hati kalian sedang berbunga-bunga ya. Nah, ngomong-ngomong soal bunga, hari ini Malika akan bercerita tentang bunga matahari penjaga dua dunia. Wah, kira-kira seperti apa ya ceritanya? Yuk duduk dulu dan simak ceritanya. Di antara batas tipis yang memisahkan dunia manusia dan dunia peri, tumbuh sebuah bunga istimewa yang bernama bunga matahari abadi. Warnanya kuning lembut dengan kelopak kuning berkilau seperti kaca. Sejak ribuan tahun lalu, bunga ini menjadi penjaga perdamaian. Namun jika bunganya layu, batas magis akan retak, dan manusia serta peri bisa saling menghancurkan tanpa kendali. Suatu pagi, penjaga bunga itu, seorang peri muda bernama Mirabel, terkejut melihat bunga matahari mulai pucat. Getaran halus dari tanah memberi tanda keseimbangan mulai goyah. Dari dunia manusia, seorang anak perempuan bernama Elva yang mempunyai kepekaan terhadap hal-hal magis tiba-tiba merasakan sakit kepala tajam. Dalam mimpinya, ia melihat bunga matahari yang layu dan menangis. Keduanya tanpa tahu satu sama lain mendapat bisikan serupa. Hanya mata air kehidupan yang dapat menyelamatkanku. Kalian punya waktu 7 hari. Mirabel membuka portal rahasia ke dunia manusia. Cahaya hijau memancar. Dan Elva yang kebetulan berada di hutan mengikuti cahaya itu. Mereka bertemu di batas dunia yang rapuh. Mirabel kaget bahwa manusia bisa melihatnya. Sementara Elva tercengang melihat peri cantik dengan sayap berkilau seperti kaca. Apa itu? Makhluk apa kau, manusia kecil tapi punya sayap dan bisa terbang? Kau manusia atau kupu-kupu sih? Kata Elva. Shh, diam. Aku bukanlah kupu-kupu dan bukan manusia, namun aku adalah peri, kata Mirabel. Hah, mana ada peri? Ini aku mimpi lagi kali ya? Semalam aku ketemu bunga matahari nangis, sekarang ketemu kupu-kupu bisa ngomong. Apaan sih? Hah? Kau mimpi bunga matahari menangis? Apakah di sana ia mengatakan, hanya mata air kehidupan yang dapat menyelamatkanku, kalian punya waktu 7 hari, begitu? Lah iya, kok tahu? Setelah berdebat singkat karena Elva tak percaya peri benar-benar ada dan keduanya pun sadar bahwa mereka memiliki bisikan yang serupa, akhirnya keduanya pun memutuskan untuk bekerja sama. Mirabel menjelaskan, jadi begini, bunga matahari itu adalah jantung dua dunia. Layunya bunga berarti energi kehidupan antara dunia manusia dan dunia peri mulai putus. Tinggal 7 hari nih sebelum retakan perdamaian menjadi perang besar. Elva meski masih takut memutuskan untuk membantu. Mereka pun memulai perjalanan mencari mata air kehidupan. Namun tidak dalam satu rintangan saja, tapi 3 rintangan. Rintangan yang pertama adalah melewati hutan bayang-bayang, yang mana pohonnya bisa mengganti arah sendiri, membuat perjalanan kacau. Elva hampir terjatuh, tapi selamat karena dibantu mantra cahaya dari Mirabel. Yang kedua adalah melewati danau waktu. Di danau ini terdapat rintangan arus air yang jika perahu kita mengenainya, maka kita akan kembali dan terjebak di masa lalu. Dan rintangan yang ketiga adalah menembus gua suara negatif. Suara di gua ini memantulkan ketakutan terdalam. Elva mendengar suara. Kamu tuh cuma anak biasa, Elva. Nggak akan bisa deh nyampein apapun. Sementara Mirabel mendengar. Semua peri akan nyalain kamu, Mirabel, jika kamu gagal. Keduanya hampir menyerah, tetapi mereka saling menguatkan. Sehingga gaung itu perlahan menghilang. Tersisa beberapa jam, mereka tiba di sebuah lembah tersembunyi. Tempat mata air kehidupan memancar dalam cahaya biru muda. Namun penjaganya, seekor naga air bernama Bron, menghalangi. Ia berkata, hahaha, mau apa kau anak kecil dan peri kecil? Hanya hati yang benar-benar tulus yang bisa mengambil air itu. Coba saja, bisa tidak? Elva maju dan menenggelamkan tangannya ke dalam air sambil berkata, aku tidak ingin dunia manapun hancur. Peri atau manusia semuanya berhak hidup damai. Air di sekelilingnya menyala lembut. Bron tersenyum dan berkata, rupanya kau adalah anak yang baik ya. Ambillah air itu dan gunakan dengan bijak.
Mereka pun segera berterima kasih kepada Brown dan segera menuju ke bunga matahari abadi. Sesampainya di sana, ternyata bunga matahari sudah semakin layu, bahkan hampir menyentuh tanah. Gawat, kira-kira apa yang terjadi ya teman-teman? Masih bisa tertolong atau tidak ya mereka? Yuk kita lanjut ceritanya. Elva pun langsung menyiramkan air tersebut pada bunga matahari. Dalam sekejap, kelopak kuning itu kembali bersinar, bahkan lebih indah dari sebelumnya. Cahaya damai menyebar ke dua dunia. Menyadari bahwa persahabatan mereka bukan hanya legenda atau mitos dan bukan untuk memulai permusuhan, justru dapat saling membantu. Dan kini kedua dunia memiliki penjaga baru, yaitu Elva dan Mirabel, manusia dan peri pertama yang berhasil menyelamatkan kedamaian. Dan bunga matahari abadi, ia tetap mekar selama hati kedua dunia memilih untuk saling membantu. Tamat. Nah teman-teman, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah rintangan yang besar akan kita mudah dihadapi dengan bekerja sama. Malika pamit dulu ya, sampai jumpa di cerita berikutnya. See you and bye-bye.